Selamat siang Nanda. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Baik, alhamdulillah ya, sehat ya. Jadi Ibu manggil Nanda di sini mau ngajak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita pengalamannya. Sudah hampir berapa lama di sini? Selama kuliah. Di 48 magangnya. Oh, magang. Udah dari semester 2, Ya. semester 4, dan semester 6 ini. Nah, sekarang lagi ya. Iya. Sekarang ini masuk kelas nih. Iya. Udah 2 minggu lah ya di sekolahnya. Nah, selama 2 minggu ini ada masalah, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran, membantu guru atau berinteraksi dengan teman-teman atau berinteraksi dengan murid. Ada nggak kendala yang dihadapi? Kendala yang paling sulit itu sebenarnya waktu awal-awal Kemarin. magang pertama kan otomatis tuh belum kenal gitu kan Bu. Jadi kayak memang benar-benar harus beradaptasi dan memang benar-benar harus nggak bisa asal-asal aja kan, karena kita nggak tahu karakter orang yang satu ini dengan yang lain kayak gitu. Jadi harus bisa benar-benar memahami gitu. Kalau dalam magang 3 ini ada nggak kendala? Misalnya ternyata yang nggak dibayangkan, ternyata ada hambatan seperti ini gitu kan di magang 3 ini. Kalau di magang 3 ini alhamdulillah lebih baik aja gitu Bu. Karena kan udah berpengalaman dari sebelumnya gitu. Jadi udah mulai adaptasinya udah bisa gitu Kalau untuk kan. adaptasi, kalau untuk proses pembelajaran yang dilakukan Iya. di Kalau kelas dari gimana? proses PJJ? pembelajaran sendiri masih butuh proses Bu. Karena kan emang kayak bener-bener awal terus kayak ya bener-bener bisa pembelajarannya itu harus bisa juga biar dipahami sama murid gitu kan. Jadi hambatannya mungkin hasilnya nanti proses pembelajaran ini sampai tidak ke murid gitu kan. Karena ini pengalaman pertama ya, masuk ke kelas kemarin cuma observasi, kemudian melihat-lihat itu membantu guru, sekarang langsung terjun, apalagi PJJ sekarang ini kan. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita ini gitu kan, apa yang Nanda harapkan nanti terhadap apa yang hambatan yang Nanda hadapi? Nah, dari kita cerita nih apa harapan Nanda? Ya semoga aja dengan kayak gini jadi bisa terlatih gitu kan Bu. Jadi Nanda bisa benar-benar menyiapkan diri sebagai nantinya bisa jadi guru yang lebih baik gitu. Itu kedepannya dari kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing ini gitu kan. Terus perasaan Nanda gimana? Sudah masuk ke dalam kelas gitu? Seneng Bu, seneng tapi campur rasa deg-degan itu pasti ada gitu kan. Karena ya itu tadi ya. Cemas, takut paham nggak sih anak muridnya sama yang Anda sampaikan yang Nanda gitu. berikan, baik itu video ataupun tugas-tugasnya. Nah, berarti Nanda sekarang merasanya itu kecemasannya apakah proses pembelajaran yang Nanda lakukan itu sesuai dengan yang sudah Nanda rancang, kemudian apakah nanti sampai baik kepada murid-murid kita. Jadi itu ya yang dirasa saat ini. Nah, dari hal-hal yang Nanda rasakan tuh gitu kan, apa yang Nanda usahakan lakukan untuk menghadapi kecemasan itu Pak? Yang buat Nanda tuh kayak merasa biar nggak terbebani kali ya otomatis menghibur diri aja dulu. Anggap aja pasti bisa gitu kan. Jadi jangan terlalu merasa terbebani. Lakukanlah hal-hal yang kayak misalnya lihat-lihat YouTube yang kan banyak itu referensi. Jadi dari situ Nanda terinspirasi kayak mana ya biar anak ini nantinya terhibur dan bisa gitu dari pembelajaran itu tetap ditangkap gitu. Oh, berarti Nanda sudah ada cara tersendiri gitu. Dari ketakutan di awal nih Nanda cobalah seperti ini gitu kan. Kemudian menurut Nanda apa yang sudah Nanda lakukan itu mencari referensi tadi itu kan, itu udah cukup bagus itu tuh kan, daripada kita hanya pasrah dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari yang Nanda lakukan itu mencari referensi, melihat-lihat kegiatan pembelajaran yang lain gitu kan, proses-proses pembelajaran secara PJJ yang lain, apakah ada perubahan dari diri Nanda?
perubahan mungkin terhadap ketakutan itu apa masih takut juga atau ada perubahan lagi sedikit gitu? Nah, apakah berkurang ya? alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang dari yang awalnya bener-bener takut banget apa-apa itu memang harus dipandu gitu kan. Iya. Jadi sekarang karena udah mulai terbiasa kali, jadi ya sedikit banyaknya ada perubahan. Oh, berarti jadi intinya setelah dijalanin Iya. ternyata ketakutan itu tidak seperti yang dibayangkan gitu kan, seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya gitu kan, apa rencana Nanda? Untuk lebih Iya, bagaimana rencana Nanda ke depannya? Ini kan masih ada sedikit-sedikit takut nih. Rencana ke depannya harus bagaimana lagi yang Nanda susun gitu? itu tadi Bu, kan ala bisa karena terbiasa Iya, kan. Jadi otomatis Nanda tuh benar-benar harus mengulang atau di rumah tuh benar-benar bisa cari referensi, benar-benar bisa menggali ilmu atau dari diri kita tuh kayak mana sih harus bisa berubah dari step ini ke step ini gitu, harus ada perubahan gitu. Harus ada perubahan gitu kan. Apa namanya? Berarti yang Nanda lakukan itu kan mencari referensi itulah ya. Jalan keluar Nanda ternyata setelah Nanda pelajari yang menjadi ketakutan itu bukanlah hal yang benar-benar terjadi kan, karena dijalanin, oh ternyata saya bisa gitu kan, ternyata saya juga memiliki kemampuan gitu kan, apalagi setelah udah beberapa kali masuk ya di dalam kelas. Nah kemudian dalam Nanda mencari referensi, kemudian ada nggak yang membantu Nanda untuk hal tersebut? Baik itu teman atau ada guru di sini yang bisa mengajarkan atau siapa gitu, atau referensi apa yang membuat Nanda terbantu mengatasinya? Alhamdulillah kalau ada Bu yang bantu. Yang jelas yang kalau dari sekolah alhamdulillah gurunya baik. Terutama guru wali kelas yang emang benar-benar kayak membimbing Nanda bagaimana ya itu kelas 1 ya. Mengarahkan Nanda harus bagaimana, harus melakukan apa seperti itu. Terus di rumah juga karena kan sesama teman magang pasti saling support juga. Kayak mana harus saling share gimana caranya. Seperti itu. Berarti sudah apa yang menjadi beban selama ini ternyata sudah punya jalan keluar untuk mengatasinya, dan rekan-rekan yang lain pun juga sudah terbantu. Nah, apa perasaan Nanda setelah kita ngobrol-ngobrol sekarang ini? Kayak lebih perasaan tuh kayak lebih senang, lebih lega gitu, karena ibaratnya ya bisa tersampaikan, kan nggak hanya dipendam sendiri. Iya, ternyata pikiran-pikiran yang mungkin bisa muncul dari Nandanya sendiri kalau kita ngobrol gitu tuh kan, tidak hanya dihadapin sendiri seperti itu. Jadi berarti kita ngobrol-ngobrol ini nih, Ibu simpulkan berarti yang membuat Nanda menjadi takut itu adalah kecemasan sebelum melaksanakannya gitu kan, apakah hasilnya sesuai. Namun ternyata dengan rencana Nanda, saya harus berusaha, saya cari referensi yang lain dan segala macamnya itu mulai berkurang, muncul ide-ide untuk mengatasi kecemasan-kecemasan itu tersebut. Dan mudah-mudahan nanti setelah selesai magang berarti sudah terbiasa, masih ada waktu 2 minggu lagi ngajar, sudah rileks gitu kan, menghadapi murid, walaupun kita menghadapinya dalam PJJ ya. Beda lagi nanti situasinya kalau kita menghadapinya langsung. Mungkin pengalaman yang belum didapatnya itu ya, bagaimana menghadapinya langsung. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terjun bisa. Dia memang segala sesuatu karena belum dicoba kita takut hasilnya tidak baik, tapi ternyata setelah kita coba kita bisa mengatasinya. Nah, mudah-mudahan nanti pembelajaran selanjutnya di kelasnya Ibu Mira bisa jadi lebih baik lagi. Terus bisa lagi berkarya karena masih muda kan, berkarya, kasih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik buat anak-anaknya ya. Oke, terima kasih waktunya ya Nanda ya. Selamat siang.